Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azanul Tahira dengan NPM C1C02160. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi mata kuliah Humbis yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Humbis. Yang pertama itu ada merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, ada dua topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, yang pertama, membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang pada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Yang keempat, memperoleh hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Selanjutnya ada materi yaitu pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lain. Yang selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi itu adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Selanjutnya ada pemisahan. Nah, pemisahan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa atau lebih perseroan. Selanjutnya itu ada kelebihan dari masing-masing merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, kelebihannya itu yang pertama dari merger memakai nama perusahaan pengambil ahli, biaya lebih kecil, dan tidak memerlukan surat izin usaha baru. Nah, kekurangannya itu menimbulkan polemik baru. Selanjutnya, kelebihan konsolidasi memakai nama perusahaan baru, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kekurangannya, biaya lebih mahal, diperlukan surat izin usaha yang baru. Akuisisi, kelebihannya itu masih memakai nama lama, tidak memerlukan surat izin baru. Nah, kekurangannya kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah. Nah, pemisahan itu masih memakai nama lama dan baru, dan tidak atau perlu surat izin usaha baru, tidak perlu program rasionalisasi, itu kelebihan dari pemisahan. Nah, sedangkan kekurangannya itu tidak pakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, perlu program rasionalisasi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah kepailitan. Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Vailismen Verordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi, eh, bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang dimana merupakan perbaikan terhadap Vailisman
Ferodeni 1996, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Nah, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Nah, dan materi selanjutnya itu ada beberapa pengertian. Yang pertama itu dari pengertian kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atau semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua yang mengutanginya. Nah, selanjutnya itu ada akibat dijatuhkannya pailit, yaitu yang pertama, debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur harus diumumkan di dua surat kabar. Nah, adapun golongan orang yang berpiutang yaitu pertama golongan separatisan dan golongan dengan hak privilege. Nah, pengurusan harta pailit itu ada tiga bagian, yaitu hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Selanjutnya itu ada penundaan kewajiban pembayaran hutang. Keadaan assertions dapat diajukan ketika yang pertama harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pengadilan niaga. Tujuan dan fungsi pengadilan niaga yang pertama memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban bayaran hutang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal yang pertama, perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, materi selanjutnya itu ada paten. Pokok pembahasannya itu ada 5, maaf, ada 6. Nah, yang pertama itu ruang lingkup paten. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Nah, pertama itu ada penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Bagian paten itu ada tiga, yaitu penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Yang kedua itu penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Yang ketiga, selanjutnya, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten yaitu pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
Selanjutnya, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan, yaitu penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya itu jangka waktu paten. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlaku suatu paten yaitu yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya adalah materi B, permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya adalah C, yaitu pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Selanjutnya adalah pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana yaitu satu, hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya adalah PCT dan TRIPS. Patent Cooperation Treaty atau PCT adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Nah, selanjutnya itu ada materi merek dan indikasi geografis. Yang pertama ada ruang lingkup merek. Merek dalam bahasa Belanda atau mark atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global. Tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu, ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan Mark-Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisasian prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Yang pertama, itu ada pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama ada merek, yang kedua ada merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Yang selanjutnya ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum. Merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri
Memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Pasal 3. Selanjutnya ada permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur yang pertama bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya ada penolakan permohonan pendaftaran merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mengandung salah satu unsur tadi yang pertama, memiliki unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa dimohonkan pendaftarannya. Nah, yang kedua itu ada syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan merek menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Selanjutnya, ada pendaftaran merek. Yang pertama, merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 20 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang merek yang tidak daftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek ditolak. Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua, pemeriksaan substansi merek. Pemeriksaan substansi merek merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau senggahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substansif. Nah, selanjutnya ada perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenai biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tebusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima ada Komisi Banding Merek. Pasal 33 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang. Pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan.
Pasal 3, 5 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu pelindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Yang selanjutnya pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak, pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas pendaftaran, yaitu lisensi. Selanjutnya, merek kolektif, yaitu selanjutnya ada permohonan pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, ada indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan Menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang, yaitu pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur pendaftaran indikasi geografis. Pemeriksaan substantif. Pasal 58 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pemeriksaan substantif, ketentuan mengenai pemeriksaan substantif mereka sebagai pasal yang dimaksud dalam 23 sampai 26. Yang ketiga yaitu jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Yang selanjutnya indikasi asal. Pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara tarif sebagai tanda asal. Yang kelima, pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal 66 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pelanggaran atau indikasi geografis mencakup pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Gugatan. Pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintahan pusat dan atau pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan materi selanjutnya itu ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan, pasal 72 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya baik untuk sebagai atau jasa. Nah, pembatalan, pasal 76 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatal merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 atau 21. Yang selanjutnya, sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Pasal 80 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 diselenggarakan melalui saran elektronik dan non-elektronik. Penyelesaian sengketa. Yang pertama, gugatan atas pelanggaran merek. Yang kedua, tata cara gugatan di pengadilan niaga. Nah, selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa. Kasasi, menurut 88 Undang-Undang, merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari. Yang keempat, ada tata cara pelaksanaan putusan yang diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yaitu pasal 93. Nah, selanjutnya yang nomor 6 ada penetapan sementara pengadilan. Penyelesaian sengketa penyidikan. Pasal 99 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang hal penyidikan. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atau kebenaran laporan atau keterangan berkenan. Ketentuan pidana.
pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan untuk barang dan atau jasa jenis tersebut juga dapat diminta pertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2016. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye-bye.